I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Pagi hari ini semoga dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan MPLS di SMA PGRI Purwodadi. Pertama kali saya ucapkan selamat bergabung di keluarga SMA PGRI Purwodadi sebagai siswa tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri lagi, kemungkinan ada beberapa kalian yang belum paham siapa saya. Nah, perkenalkan, nama saya Rafiq Lalahimawan, biasanya dipanggil dengan kata Pak Lala. Saya mengajar di SMA PGRI Purwodadi materi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi kegiatan MPLS dengan materi kurikulum dan pembelajaran jarak jauh 1 semester ke depan. Untuk itu, Bapak harap kalian nanti memperhatikan dengan seksama video berikut ini. Ya, kita mulai. Materi kurikulum dan pembelajaran jarak jauh 1 semester di SMA PGRI Purwodadi untuk peserta didik baru. Sebelahnya ada sebuah foto gerbang SMA PGRI Purwodadi yang bisa dilihat dari Jalan R. Suprapto. Untuk struktur kurikulum tahun ajaran 2020-2021 ada beberapa kelompok. Yang pertama itu kelompok A yang terdiri dari kelas MIPA sama IPS. Kelompok A terdiri dari 6 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, sama-sama bobotnya 3, MIPA dan IPS. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bobotnya sama, 2, kelas MIPA dan kelas IPS. Untuk bahasa Indonesia bobotnya 4, MIPA sama IPS sama. Matematika juga bobotnya sama, 4 untuk MIPA sama IPS. Sejarah Indonesia bobotnya 2, IPA sama IPS. Bahasa Inggris sama bobotnya 2, IPA sama IPS. Untuk kelompok B yang umum itu ada seni budaya, itu bobotnya 2, sama MIPA 2, IPS 2. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan diberikan bobot 3, MIPA 3, IPS 3. Untuk prakarya dan kewirausahaan bobotnya 2, MIPA 2 sama IPS 2. Bahasa Jawa bobotnya sama di IPA dan IPS 2. Untuk kelompok C, yaitu adalah peminatan MIPA, itu ada matematika, itu bobotnya 3, ada fisika, bobotnya 3, ada kimia, bobotnya 3, biologi, bobotnya 3. Untuk kelompok C, peminatan IPS, itu terdiri dari sejarah, itu bobotnya 3, ekonomi, bobotnya 3, sosiologi, bobotnya 3, geografi, bobotnya 3. Nah, sedangkan untuk lintas minat ada di IPS ada ekonomi, di MIPA ada fisika, yaitu sama-sama bobotnya 3.
Yang kedua, ada bahasa dan sastra Inggris dalam sebuah peminatan sama di IPA bobotnya 3, IPS bobotnya 3. Nah, sedangkan kita dari SMA PGRI memberikan pembelajaran ciri khusus dan sebuah keterampilan, yaitu adalah ke-PGRI-an yang diberikan bobot di 1, di MIPA 1, di IPS 1. Untuk keterampilan, yaitu adalah sebuah tata busana, diberikan bobot kedua-duanya kelas MIPA sama IPS adalah 2 bobot. Berarti jumlah jam dari mata pelajaran keseluruhan yaitu adalah sama-sama 47 jam. Di IPA sama, di IPS sama. Jumlah mapel keseluruhan adalah sama, yaitu adalah 18 mapel. Berikutnya, nah, nama Bapak Ibu Guru dan mata pelajaran yang diampung yang kemarin sudah disampaikan oleh beberapa materi dari awal dengan video perkenalan dari Bapak Ibu Guru, saya sampaikan kembali. Untuk Bu Endang itu nanti mengampu mata pelajaran TIK atau yang disebut dengan teknik informatika atau komputer. Ada Putri Mulyati nanti memegang 2 mata pelajaran, yaitu adalah kimia dan prakarya dan kewirausahaan. Sedangkan Bu Sri Endah memegang bahasa Inggris dengan bahasa dan sastra Inggris. Itu merupakan waka humas yang diberikan tugas dari kepala sekolah. Terus Bu Eko Nur Cahyo, nah ini juga termasuk waka, wakil kepala sekolah bagian Sapras. Dia nanti mengampu di BK dan prakarya dan kewirausahaan. Untuk Bu Siti nanti akan memberi pelajaran geografi dan keterampilan, yaitu berupa tata busana. Untuk Pak Tri Murtanto, Penjaskes atau untuk Bu Wulan sebagai wali kelas 10 MIPA nanti akan memberikan materi pembelajaran adalah matematika wajib dan matematika peminatan. Untuk Rofik, saya sendiri, nah ini mengampu bahasa Indonesia. Untuk Pak Sulis, nah ini sebagai wali kelas juga untuk kelas 3 MIPA itu mengampu mata pelajaran fisika. Ya. Nah, untuk Pak Muhinawan, nah ini mengampu ke-PGRI-an BK bahasa Jawa. Untuk Pak Sutopo sebagai wali kelas 11 MIPA, dia mengampu pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk Bu Citra sebagai wali kelas 10 IPS mengampu seni budaya, pendidikan dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, sejarah Indonesia. Untuk Bu Puspita Novia mengampu pembelajaran ekonomi dan sosiologi. Bu Ida mengampu pembelajaran sejarah dan biologi. Nah, para peserta didik dari SMA PGRI Purwodadi jangan bingung untuk nama Bapak Ibu Guru. Kenapa Bapak Ibu Guru memegang beberapa mata pelajaran? Karena Bapak Ibu Guru di SMA PGRI multi talent. Berarti artinya semua bisa menguasai.
Kita lanjut. Nah, ini yang perlu kita perhatikan nanti untuk agenda kelas 10 di semester gasal atau yang disebut dengan rencana nanti. Di tanggal 20 sampai 25 Juli 2020 itu adalah pemilihan jurusan dan persiapan pemberian modul. Nanti anak-anak apakah akan dikasih modul, diberikan ke rumah masing-masing, atau akan dijadwal, nanti datang ke sekolahan sesuai dengan protokol, prosedur dari protokol kesehatan, mengambil buku modul, atau bahkan apakah nanti akan dilinkkan, diberikan link web untuk bisa mengunduh, mendownload modul pembelajaran nanti. Di tanggal 27 Juli 2020 mulai belajar efektif untuk kelas 1. Nah, nanti jadwalnya akan menyusul. Ya, jadwalnya akan menyusul 1 hari. Jadwal itu nanti akan 2 pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Tanggal 7 sampai 12 September 2020 nanti akan diadakan PTS, penilaian tengah semester, dan tanggal 19 September 2020 pembagian laporan PTS. Ya. Di tanggal 30 November sampai 12 Desember 2020 nanti akan diadakan PAS, yaitu adalah penilaian akhir semester. Di tanggal 19 Desember 2020 pembagian rapot PAS. Tanggal 21 Desember 2020 sampai tanggal 3 Januari 2021 libur semester dan tahun baru. Nah, itu perlu kalian perhatikan agendanya, disimak dengan betul-betul. Nanti misalkan ada semacam sebuah perubahan akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk penjurusan di SMA PGRI Purwodadi yang seharusnya dilaksanakan dengan cara tes, tetapi kemarin sudah dirapatkan, yaitu adalah menggunakan Google Form yang peserta didiknya adalah memilih secara langsung penjurusan MIPA atau IPS. Nah, linknya sudah dikasihkan di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Nah, nanti kita tinggal diklik, diisi, mau pilih jurusan MIPA atau jurusan IPS. Nah, silahkan berminat di mana. Tetapi dalam hal yang perlu kalian catat, ya, nanti pada saat kalian memilih jurusan MIPA atau MIPS, nah, nanti kita ada seleksi lagi dari tim dari sekolahan. Bisa jadi nanti yang masuknya di IPS bisa masuk di IPA, ya. Masuknya di MIPA nanti bisa masuk di IPS. Tinggal nanti tim penyeleksi lagi. Nah, tim seleksi lagi nanti dilihat dari nilai-nilai yang sudah ada dari SMP. Dilihat mana yang IPA, yang mana yang IPS, bagus mana, yaitu nanti yang diseleksi. Yang kedua, sekolah memfasilitasi 2 jurusan dengan pembagian kelas adalah MIPA dan kelas IPS dengan melihat hasil Google Form yang kalian isi. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang pembelajaran jarak jauh karena kita sekarang pandemik COVID-19. Ya. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh
atau yang disebut dengan PJJ online atau nama lainnya adalah daring, akan dimulai secara efektif pada tanggal Senin 27 Juli 2020. Jadwal menyesuaikan. Ya, nanti jadwal saya buat dulu, baru nanti saya share melalui wali kelas. Wali kelas nanti akan menyampaikan ke kelasnya masing-masing. Ya. Yang kedua, media PBJJ yang disampaikan Bapak Ibu guru akan menggunakan beberapa macam bentuk. Nah, sarana biasanya PowerPoint, video, Google Form, Google Classroom, Instagram, YouTube, atau Zoom, dan yang lain-lain. Nah, pembelajarannya nanti biar tidak monoton, ya. Tinggal nanti Bapak Ibu guru mau mengasihkan apa, ya, tugas. Kalau misalkan ada tugas, apakah nanti akan dikumpulkan 1 hari sesudahnya atau bahkan 1 minggu sesudahnya atau bahkan 1 bulan sesudahnya, mengumpulkan dari tugas-tugas Bapak Ibu guru kasih dari melalui beberapa sarana dari media-media sosial. Nah, untuk itu saya mohon semua peserta didik harus grup WA yang nantinya akan dibuat oleh wali kelas selalu dipantau untuk pembelajaran berlangsung. Itu sarana untuk mengasihkan informasi. Oke. Yang ketiga, dalam sehari-hari ada 2 mata pelajaran selama PJJ berlangsung dalam 1 semester. Nah, karena ini nanti pandemik dari COVID-19, dari Dinas Provinsi Pusat sudah memberikan ancang-ancang pembelajaran online nanti akan dilaksanakan 1 semester. Semoga nanti di bulan Januari tahun depan kita sudah bisa berkumpul pembelajaran bersama-sama dengan tatap muka. Ya. Yang keempat, nah ini akan ada e-modul atau website yang berisi materi pembelajaran yang bisa diakses para siswa-siswi selama PJJ berlangsung. Nah, ini nanti e-modul apakah Bapak Ibu guru nanti akan memberikan linknya, atau nanti para petugas dari SMA PGRI mengasih buku paket yang ada di perpus untuk modul, atau kita nanti bisa mencari di website sendiri yang dikasih oleh Bapak Ibu guru untuk mendownload, ya. Nanti pembelajarannya sebelum belajar kalian bisa mempelajari terlebih dahulu untuk menguasai materi yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Sosialisasi tentang e-modul dan website akan disampaikan kemudian oleh wali kelas masing-masing. Nah, artinya gini, dari tentang modul, pembelajaran tentang PJJ, website apa, yang nanti informasinya melalui wali kelas. Jadi wali kelas nanti akan memberikan semacam suatu informasi tentang PJJ, modul, dan sebagainya untuk pembelajaran jarak jauh. Ya, makanya saya mohon sekali lagi semuanya harus masuk di grup WA sebagai sarana informasi dari wali kelas. Ya. Demikian dari materi pembelajaran kurikulum dan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup WhatsApp yang sudah dibuat di masa MPLS. Terima kasih, sampai jumpa ketemu tahun depan. Semoga pandemik ini berlalu
tolong jaga kesehatan, bawa masker, kalau bepergian jaga jarak, cuci tangan sesuai dengan protokol yang ada. Nah, demikian anak-anak materi kurikulum dan proses pembelajaran jarak jauh yang Bapak sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Nanti selama proses pembelajaran jarak jauh, anak-anak kalau mendapatkan kesulitan atau bahkan kendala, bisa bertanya langsung kepada wali kelas masing-masing, atau bahkan bertanya kepada Bapak sendiri nanti melalui suatu grup WA. Nah, anak-anak, sekian dari Bapak. Jangan lupa jaga selalu kesehatan, salam buat keluarga, dan jangan lupa untuk berdoa semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa belajar secara tatap muka langsung di SMA PGRI. Bapak tunggu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.